Di Rumah Sakit Ratanarai, seorang suster mengungkapkan kekhawatiran tentang pasien UGD yang mengalami kecelakaan. Suster tersebut bercerita tentang latar belakang pasien yang menghadapi kesulitan dalam hidupnya. Dr. Gla, yang tampaknya tertarik dengan hal-hal supranatural, adalah seorang dokter beda. Sedangkan Dr. Wi tidak percaya dengan hal seperti itu. Sementara itu, ibu dari Dr. Wu sudah dirawat di rumah sakit tersebut selama bertahun-tahun dalam keadaan koma. Dr. Wei yang berbakti selalu mengunjungi ibunya dan menghabiskan seluruh gajinya untuk membayar tagihan rumah sakit. Suatu malam, Wei dan Gla berbincang ringan tentang hantu. Gla percaya hantu itu ada, sementara Wei tidak. Percakapan mereka beralih ke topik perempuan, tetapi Wei tidak tertarik dan berkata bahwa dia tidak punya waktu untuk urusan seperti itu. Tiba-tiba, Gla terdiam dan tanpa sengaja menjatuhkan cangkir kopinya. Tak jauh dari sana, terlihat sesosok makhluk yang membungkuk dengan aneh. Gla mencoba mendekati makhluk itu, sementara Wi merekam dengan kamera ponselnya. Namun, ponselnya tidak merekam apapun, meskipun makhluk itu terlihat jelas dengan mata telanjang. Saat Gla sudah sangat dekat, Wi memotret dan cahaya ponselnya membuat makhluk itu bereaksi dan mengagetkannya. Setelah itu, sosok tersebut menghilang. Gla terlihat senang, karena merasa telah membuktikan bahwa hantu itu ada. Besoknya, mereka melihat rekaman CCTV, tetapi hantu itu tidak terekam sama sekali. Gla pun mengajak Wi mencari cara untuk membuktikan kebenaran hantu itu. Mereka pergi ke gedung medis rumah sakit yang merupakan tempat tinggal karyawan dan pernah dipakai untuk kelas sebelumnya. Di sana, ada ruangan penelitian yang sudah lama tidak terpakai. Gla mengatakan bahwa dia meneliti hantu dan memperlihatkan beberapa gambar dari internet yang menunjukkan kehadiran hantu samar-samar. Namun, Wi tetap berpendapat bahwa itu palsu. Gla kemudian bercerita bahwa ayahnya meninggal saat dia masih kecil. Malam setelah pemakaman, dia turun untuk minum dan melihat sesosok hantu tak jauh dari tempatnya berdiri. Tanpa disadari, sebuah bola menggelinding ke kakinya. Gla menendang bola itu dan tak disangka, bola kembali kepadanya. Setelah itu, arwah ayahnya tiba-tiba berdiri tepat di hadapannya. Itulah yang membuat Gla yakin akan keberadaan hantu dan terus merasa penasaran hingga kini. Wi pun akhirnya setuju untuk bergabung dengan Gla dalam penelitian yang disebut misi cahaya putih. Penelitian ini sudah berjalan selama 4-5 tahun, di mana Gla mengumpulkan informasi dari orang-orang yang mengaku pernah melihat hantu, tidur di samping mayat, hingga mendatangi tempat-tempat angker di berbagai negara. Namun, sampai sekarang, hantu tidak pernah menampakkan diri. Teorinya, jika kamera tidak bisa menangkap hantu, maka satu-satunya cara adalah membuat orang melihatnya langsung. Pertanyaannya sekarang, hanya bagaimana cara membuat hantu menampakkan diri. Malamnya, mereka nongkrong di depan mesin penjual otomatis, tempat mereka pernah melihat hantu sebelumnya. Setelah seminggu menunggu, mereka belum juga melihat hantu. Gla kemudian mengembangkan teori lain, bahwa hantu kadang tidak berwujud. Teori ini didukung oleh video-video yang menunjukkan kursi roda yang bergerak sendiri, lift yang buka tutup, hingga barang-barang yang bergerak tanpa sebab. Malam berikutnya, mereka kembali ke gedung rumah sakit dengan berbagai alat untuk menangkap kehadiran hantu. Di sebuah tempat, mereka melihat kursi roda yang bergerak dengan sendirinya, dan detektor menunjukkan adanya sosok di pojok ruangan, meskipun tidak terlihat oleh mata telanjang. Bukannya takut, Gla justru senang, karena reaksi-reaksi tadi menunjukkan keberadaan hantu. Namun, Gla masih tidak puas, karena rekaman mereka tidak jauh berbeda dengan hasil hantu yang diunggah di internet. Karena terlalu fokus dengan penelitian hantu, Gla kehilangan konsentrasi dalam pekerjaannya dan melakukan kesalahan terhadap pasiennya. Akibatnya, dia ditegur keras oleh atasannya.
Pacarnya, Mai, juga mengatakan bahwa dia akan dipindahkan ke kota lain untuk mengawasi proyek kondominium pada bulan Desember. Meski begitu, penelitian terus berjalan. Gla menemui Wei yang memiliki ide baru. Mereka mendekati seorang pasien muda yang menderita kanker stadium akhir. Gadis ini tidak pernah menjalin hubungan spesial dengan laki-laki. Tujuannya adalah, mereka berharap jika dia jatuh cinta sekarang dan kemudian meninggal, kemungkinan arwahnya akan menampakkan diri di hadapan orang yang dicintainya. Wei merasa tidak enak hati, sedangkan Gla yang lebih rasional menganggap ini adalah situasi yang saling menguntungkan. Pasien yang meninggal setidaknya pernah merasakan kasih sayang, sementara mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Tak lama kemudian, Wei mendapat telepon bahwa ibunya dalam keadaan kritis. Wei dihadapkan pada keputusan sulit dan akhirnya merelakan ibunya pergi. Malamnya, Gla menemani Wei yang masih berkabung di kamar ibunya. Wei terbangun oleh hembusan angin dan melihat penampakan arwah ibunya berdiri di dekat gorden. Arwah ibunya tampak menangis dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak terdengar. Arwahnya kemudian menghilang saat Wei mencoba memeluknya. Wei merasa bersalah dan bertanya-tanya apakah dia telah membuat keputusan yang salah. Keesokan harinya, Wei menemui Gla dan mengatakan bahwa dia ingin menemui ibunya dan kembali lagi untuk melanjutkan eksperimen. Gla tidak setuju, karena ini terlalu berbahaya. Namun, Wei bersikeras dengan alasan bahwa dia ingin bertemu ibunya untuk mengetahui apa yang ingin ibunya sampaikan waktu itu. Wei berpesan agar Gla menjaga kerahasiaan eksperimen ini. Mereka berjanji untuk berusaha melakukan kontak satu sama lain sampai Wei berhasil kembali. Saat Wei ingin menjalankan misinya, dia teringat kenangan lamanya dan tiba-tiba tersadar akan ucapan ibunya. Gla yang mendengar tangisan Wei segera menghampirinya, dan justru Gla yang akan melakukan eksperimen itu dengan melakukan tindakan tak terduga. Kemudian, Wei diundang untuk mempresentasikan hasil penelitian mereka di sebuah panggung. Wei memperkenalkan dirinya dan Gla yang katanya berdiri bersamanya, tetapi tidak terlihat oleh orang lain. Penelitian itu sukses merubah pandangan dunia, tetapi seseorang harus menerima konsekuensi. Mei menyalahkan Wei karena memilih jalan yang berisiko terhadap temannya untuk eksperimen. Mei kemudian mengambil keputusan sulit di depan Wei, tetapi ternyata semua itu hanya mimpi. Sampai hari ini, belum ada kontak dari Gla. Media ramai memberitakan seorang dokter muda yang mengambil keputusan sulit dengan motif yang tidak diketahui. Sekarang yang tersisa hanyalah penyesalan. Gla mendonasikan tubuhnya ke rumah sakit untuk tujuan pendidikan. Ibunya sangat sedih mengetahui anaknya mengambil keputusan sulit. Mei masih bertanya-tanya apa yang membuat Gla melakukan hal tersebut, tetapi Wei mengaku tidak tahu. Karena merasa tertekan, Wei pun ingin mengambil keputusan yang sama, tetapi ada sesuatu yang menahannya. Wei tertawa dan berpikir bahwa itu pastilah Gla. Dia segera kembali ke lab dan bertanya kepada Gla, mengapa dia tidak menampakkan diri, setidaknya membuat suara atau pergerakan. Saat Wei ingin mencatat pertemuan pertama mereka, pajangan di depannya bergerak sendiri, yang menurut asumsi Wei adalah bentuk komunikasi dari Gla. Namun, dia tidak puas jika hanya bisa seperti itu. Di layar laptop, tertulis kata Hai yang menunjukkan bahwa Gla memang berada di sana. Wei mulai mengungkapkan teori tentang hantu yang digabungkan dengan ilmu pengetahuan. Gla menyinggung soal pantai. Setelah itu, Wei singgah ke rumah Gla dan melihat foto Gla bersama kedua orang tuanya di pantai. Wei menyampaikan kepada ibunya bahwa dia bertemu Gla dalam mimpi dan Gla memberi pesan bahwa dia masih ada dan belum berinkarnasi. Bulu kuduk Wei tiba-tiba berdiri dan ibunya juga berkata bahwa dia merinding.
Lampu tiba-tiba berkedip, dan Wei senang menyaksikan itu. Namun, sayangnya, dia malah diusir oleh adik Gla, karena ucapannya membuat ibunya sedih. Saat Wei ingin pergi, ponselnya jatuh di kursi, dan di sana tertulis Hakai, yang artinya ceker. Wei baru teringat, Gla pernah berbicara tentang Hakai dalam mimpinya. Karena itu, Wei diajak makan malam bersama, dan ibunya bercerita bahwa Gla sangat menyukai ceker ayam buatannya. Hal ini kembali mengingatkan ibunya pada Gla. Kini, sang ibu tahu apa yang ingin disampaikan Gla, hanya ucapan terima kasih atas semua yang telah ia lakukan sebagai seorang ibu yang membesarkan dokter seorang diri. Gla menyuruh Wei pergi ke pantai, namun sebelum semuanya jelas, Gla mengatakan waktunya telah tiba baginya untuk pergi. Setelah itu, Wei tidak lagi berinteraksi dengan Gla selama 3 hari, menyisakan banyak pertanyaan dan spekulasi tentang bagaimana caranya agar Gla kembali. Wei mencoba mengulangi ancamannya, namun Gla tetap tidak muncul. Saat berjalan keluar, Wei bertemu dengan Mai, yang menanyakan apakah dia melihat laptop merah milik Gla. Jawabannya tentu saja tidak. Sebelum Mai pergi, Wei mengatakan bahwa yang terjadi adalah pilihan Gla dan mencari tahu lebih lanjut hanya akan menyakitinya. Sekembalinya ke ruangan, Wei mendapati laptop merah Gla hilang, dan ia tahu pelakunya adalah Mai. Wei segera menuju rumah Mai dengan alasan yang tampaknya masuk akal. Akhirnya, Mai membiarkan dia masuk, dan Wei berusaha memasukkan kata sande untuk membuka laptop Gla, namun selalu gagal. Wei berkata akan membawa laptop itu ke temannya yang ahli IT. Lambat laun, Mai merasa dirinya mungkin pacar yang kurang peka, karena tidak pernah mengetahui apa yang dipikirkan Gla selama ini. Saat Mai menangis, laptop itu tiba-tiba terbuka sendiri, memperlihatkan rekaman video eksperimen mereka. Wei segera menutup laptop dan mengatakan bahwa dia akan segera membawa laptop itu ke temannya. Di dalam lift, Wei marah kepada Gla, menanyakan maksud dari semua ini. Dia tahu, jika Mai tahu, dia akan memberitahukan teman dekatnya, dan rahasia akan menyebar menjadi rahasia umum. Lampu lift berkedip, dan ponsel Wei bergetar dengan pesan, beritahu dia yang sebenarnya. Gla terus mendesaknya untuk jujur, tetapi Wei tetap tidak setuju. Tiba-tiba, lampu lift padam dan ponselnya terus menampilkan pesan yang sama. Lift seperti akan jatuh, tetapi berhenti di lantai 13. Wei berhasil membuka pintu lift dan keluar, dan lift kembali normal, tetapi ponselnya masih menunjukkan pesan yang sama. Akhirnya, Wei tak punya pilihan lain selain memberitahu Mai. Mai diundang ke laboratorium, dan saat dia duduk, Wei berpura-pura menyiapkan sesuatu, padahal dia hanya keluar untuk merokok. Sebelumnya, dia sudah mempersiapkan cara untuk meningkatkan energi roh, yaitu rasa cemas dan keinginan balas dendam. Ketika Wei kembali ke ruangan, Mai sudah pingsan. Dia menyiapkan kamera dan mulai mendekati Mai. Di layar, Gla menyuruhnya berhenti. Wei senang karena akhirnya Gla muncul, tetapi kecewa ketika tidak ada reaksi lanjutan. Tiba-tiba, bola lampu pecah. Wei semakin memprovokasi Gla dengan berkata bahwa dia akan merebut Mai darinya. Wei terpental saat mencium Mai, dan Gla mulai menampakkan diri meski hanya sebentar. Wei yang awalnya hanya ingin memprovokasi Gla, kini menghadapi kemarahan besar Gla yang ingin menyakitinya. Wei segera berlari keluar, tetapi Gla terus menyerangnya. Terakhir, Wei hampir terjatuh, tetapi masih bisa ditahan. Wei tertawa dan berkata bahwa mereka berada di jalur yang benar, tetapi tak disangka, kemarahan roh bisa sejauh itu. Wei akhirnya dibiarkan terjatuh begitu saja. Saat itu, Wei masih selamat dan terus merekam dengan ponselnya. Dia berkata bahwa menggunakan pacarnya sebagai umpan ternyata berhasil. Gla masih menariknya ke sana kemari,
namun mulut Wei tak bisa dikendalikan. Karena itu, Gla marah dan Wei akhirnya pingsan. Ketika sadar, Wei sudah berada di ruangan yang menakutkan. Lebih mengerikan lagi, sosok di sebelahnya bangun, duduk, dan membuka bungkusannya sendiri. Sesuatu masuk ke dalam tubuh sosok itu dan berdiri. Dan ternyata, itu adalah sosok Gla. Wei merasa takjub melihat Gla yang berhasil kembali. Saat Wei ingin merekam keberhasilan eksperimen mereka, ponselnya segera dihempaskan oleh Gla. Bukan hanya ponselnya, tetapi Wei pun dihempaskan dengan mudah. Botol-botol cairan yang berserakan di lantai dilemparkan ke arah Gla, tetapi malah mengenai saklar listrik. Percikan api dan cairan kimia membuat api dengan cepat menjalar. Gla sangat marah kepada Wei, dan akhirnya mengalahkannya. Di alam lain, Gla menemui Wei dan bertanya, kenapa semuanya bisa berakhir seperti ini? Gla berubah menjadi makhluk menakutkan, dan membuat Wei menjadi makhluk menakutkan juga. Gla berterima kasih, karena Wei telah memenuhi janjinya, dan menyuruhnya berhenti sekarang. Jika tidak, Wei hanya akan menyakiti orang-orang di sekitarnya. Wei masih merasa berat, karena mereka hampir berhasil, dan tak ingin membiarkan Gla pergi sia-sia. Gla berkata bahwa Wei sudah melakukan yang terbaik untuknya, untuk Idul, dan untuk eksperimen ini. Setelah itu, Gla pamit, karena harus melanjutkan perjalanannya sebagai roh. Wei kembali dan melihat seseorang sedang melakukan CPR terhadap tubuhnya. Dia akhirnya berhasil kembali, dan yang lebih mengejutkan lagi, ternyata Gla yang menolongnya. Dokter yang menangani Wei berkata, Wei mengalami trauma emosional yang sangat mendalam setelah kehilangan orang-orang tercintanya. Namun, apapun alasannya, konsekuensi dari semua tindakan selalu ada dan mengancam pencabutan lisensi Wei sebagai dokter. Setelah Wei keluar dari rumah sakit, dia tetap mengajukan penelitian tentang arwahnya, tetapi hasilnya tidak memenuhi syarat untuk diterbitkan. Dia lalu bertemu dengan Mai dan menyerahkan laptop merah tersebut. Saat Wei ingin menjelaskan tentang malam itu, Mai berkata dia tidak perlu mengatakan apapun, karena dia sudah tahu kondisi mental Wei dari dokter. Dia merasa senang saat tidur di tempat Wei, karena dia bermimpi bertemu Gla di pantai. Dia juga melihat Gla memegang majalah, yang ada foto Wei dan Gla di sampul depan. Seketika Wei mengingat pesan Gla waktu itu, yang memintanya untuk menjalani hidup, untuk mereka berdua. Wei pun akhirnya menghapus semua file tentang eksperimen itu. Dan film pun selesai.